Kembali ke Squawk Box bersama saya Safira Wardoyo. Pemirsa, mata uang rupiah kian terdepresiasi pada perdagangan pagi ini. Rupiah sudah melemah ke posisi 15.700-an. Dan untuk mengulas hal ini, kita akan membahasnya bersama dengan FX analis CNBC Indonesia Research, Mas Revo Gilang Firdaus. Halo Mas Revo, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak. Ya Mas, ini kalau kita lihat rupiah makin tergelincir begitu ya terhadap greenback. Dan kalau kita lihat udah di 15.700-an. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat faktor apa pemberat bagi rupiah pada perdagangan hari ini? Ya, memang kalau kita cermati mungkin dari awal Januari atau akhir Desember yaitu memang ada depresiasi dari rupiah sendiri secara signifikan. Di tengah juga kita cermati indeks dolar Amerika Serikatnya sendiri atau DXY-nya mengalami apresiasi yang cukup signifikan. Jadi DXY-nya mengalami kenaikan, kemudian juga tertekanlah mata-mata uang di Asia termasuk juga rupiah gitu ya atau mata uang Garuda. Kalau kita perhatikan kenapa terjadi? Kalau kita cermati memang ada terjadi secara makroekonomi inflasi dari Amerika Serikat itu ternyata mengalami kenaikan gitu ya. 3,1 ke 3,4% year on year. Kemudian juga ekspektasi pemangkasan suku bunga itu juga akhirnya mundur. Jadi yang awalnya kalau kita berkaca dari survei pelaku pasar CME Fed Watch Tool itu awal first cut rate-nya itu di Maret 2024. Di Q1 ya? Betul. Ternyata akhirnya mengalami kemunduran di Mei ataupun Juni 2024. Kemudian kalau kita cermati dari institusi global, dari 17 institusi global yang sudah kami himpun juga, ternyata 9 mengatakan first cut rate itu di Juni 2024. Ini yang membuat akhirnya memang ekspektasi penurunan suku bunga juga semakin melambat dan juga akhirnya kita perhatikan untuk DXY juga masih cukup tinggi di level yang cukup tinggi. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat seperti yang Mas Revo katakan begitu ya, adanya pemangkasan suku bunga yang dilihat pasar semakin pesimis begitu ya. Lalu juga ada inflasi. Nah, melihat pergerakan rupiah sampai di mana Mas Revo menurut pandangan Anda? Ya, kalau kita cermati memang kalau kita bicara secara target general end of period 2024 kita harapkan memang masih di bawah 15.500 gitu ya. Mungkin 15.400, 15.300 itu oke gitu sweet spotnya. Tapi kalau kita cermati untuk short term period saya rasa memang akan ada tekanan yang cukup signifikan. Maybe mungkin 15.700-an ini menjadi area yang akan sampai di akhir pekan nanti mungkin ya. Karena so far untuk data-data di fundamental Indonesia sendiri pun relatif agak mix gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi tekanan-tekanan secara global maupun Indonesia ini yang membuat akhirnya mata uang Garuda juga mengalami depresiasi. Oke, jadi menurut Anda 15.700 ini udah mentoknya bagi rupiah di mana ya untuk tertekan setidaknya pada mungkin greenback? Untuk sampai akhir pekan ini lah. Sampai akhir pekan ini. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat apalagi tekanan bagi rupiah selain sentimen-sentimen dari luar negeri, apakah dari domestik juga turut mempengaruhi dari pemilu? Bahkan kita 20 hari lagi ini akan melaksanakan pemilu. Apakah akan tergores juga dari sentimen pemilu? Oke, memang pemilu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Memang biasanya kalau kita bicara historical data, biasanya itu capital inflow terjadi memang di momen-momen sebelum pemilu gitu ya. Tapi kalau kita cermati saat ini, nampaknya juga sudah mulai ada sedikit polarisasi gitu ya. Dan juga ada ketegangan di sana. Kita terakhir lihat di debat cawapres yang kedua atau debat yang terakhir ini, memang ada ketegangan di sana ya. Itu yang membuat juga mungkin nampaknya investor juga agak sedikit wait and see melihat data-data nanti seperti apa. Kalau secara makro kita tadi ketahui inflasi dan suku bunga di US, kemudian kalau di Indonesia sendiri terakhir itu di sisi banking kita ya. Jadi dari BI sendiri Pak Peri sudah mengupakan bahwa memang DPK kita dan pihak ketiga kita itu ternyata tumbuh sangat kecil gitu ya, bahkan terendah sejak mungkin 1999 gitu ya. Jadi ini yang membuat juga nampaknya kredit growth kita juga terhambat, dan kalau kita cermati perbankan kita itu kan merupakan backbone ya bagi perekonomian kita gitu ya. Ketika backbone-nya ini atau perbankan kita mengalami kendala atau tersendat, itu yang membuat juga investor juga mungkin agak sedikit wait and see atau ragu mungkin untuk masuk atau chip in ke domestik. Jadi untuk melihat kondisinya ini nampaknya agak sedikit terganggu. Mungkin nanti ketika sudah mulai ada recovery atau kredit dia sudah oke, mungkin DPK, kemudian juga ALDPK kita juga cukup oke, mungkin nanti investor juga akan kembali masuk lagi ke kita. Dengan pandangan berbagai hal termasuk juga sikap The Fed, lalu bagaimana nih kebijakan Bank Indonesia yang kira-kira akan diambil juga? Ya, untuk saat ini memang informasi terakhir bahwa ada open opportunity bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga di second half 2024. Tapi kalau kita cermati, ini juga belum tahu kapan persisnya, jadi untuk bulannya juga belum pasti, kemudian jumlahnya itu belum pasti. Kalau kita berkaca The Fed, itu kan sudah cukup clear di dokumen dot plot Desember kemarin, itu mengatakan setidaknya 70 basis poin, meskipun ada beberapa pihak yang menyatakan mungkin 100 basis poin. Tapi kalau saya rasa memang nampaknya BI akan in short term period ini akan tetap 6% akan ditahan. Kemudian nanti mungkin di second half mungkin 25 atau 50 basis point akan dilakukan pemangkasan suku bunga. Oke, artinya untuk Anda Bank Indonesia akan melakukan pemangkasan suku bunga begitu ya untuk di kali ini. Oke, terima kasih.